Assalamualaikum, hai hari ini kok akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Pancasila sebagai dasar negara. Ayo membaca. Anak-anak sangat tertarik saat Pak Guru menerangkan sejarah perumusan Pancasila. Pak Guru memulai penjelasannya seperti berikut. Jepang mengalami kekalahan lawan sekutu. Wakil Jepang di Indonesia mengumpulkan para tokoh pemuda Indonesia. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokumensi Junji Chosakai. BPUPKI diresmikan tanggal 29 April 1945. BPUPKI diketuai oleh Dr. KRD Rajiman Wediningrat. BPUPKI memiliki anggota sebanyak 64 orang. Dr. KRD Rajiman Wediningrat berpendapat bahwa untuk mendirikan negara yang merdeka dibutuhkan dasar negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, BPUPKI mengadakan sidang membahas perumusan dasar negara Indonesia. Ada 3 tokoh nasional yang menyampaikan gagasan pada sidang tersebut. Ketiga tokoh itu adalah Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Ikut rumusan Pancasila dari 3 tokoh nasional dalam sidang BPUPKI. Muhammad Yamin 29 Mei 1945. Memberi kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, kesejahteraan sosial. Satu, persatuan. 2, kekeluargaan. 3, keseimbangan demokrasi, musyawarah, keadilan rakyat. Insinyur Soekarno 1944. Kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam proses perumusan dasar negara tersebut muncul banyak pendapat. Dalam menghasilkan satu keputusan sidang diperlukan cara musyawarah untuk mencapai kata sepakat. Dari hasil musyawarah itulah disepakati rumusan dasar negara Indonesia. Rumusan dasar negara tersebut merupakan hasil musyawarah dari para tokoh yang dikenal dengan nama Panitia 9. Ketika ketiga tokoh yang mengajukan rumusan dasar negara menyepakati rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada perkembangan selanjutnya, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Peran badan tersebut diteruskan oleh PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah DRS Muhammad Hatta. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan adanya perubahan pada rumusan dasar negara yang tepat pada Piagam Jakarta. Sila pertama yang semula ketuhanan dengan kewajiban mensyariatkan syariat Islam bagi pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Keputusan itu menunjukkan bahwa seluruh peserta sidang PPKI menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Kepentingan bangsa dari negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan, negara Indonesia memberlakukan UUD 1945 di dalam pembukaan yang tercantum rumusan dasar negara. Pancasila pun resmi menjadi dasar negara Indonesia. Nih ada Panitia 9.
ada Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, dan Abi Kusno Cokrosuyoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, K.H. Wahid Hashim, Ahmad Subarjo. Nah guys, dulu tulisan huruf itu OE. Kalau huruf J, C, D, ya. J, menghargai pendapat orang lain. Waktu liburan telah tiba, ayah ingin mengajak ibu Danu dan Melati liburan. Namun ayah kesulitan menentukan tempat liburan yang akan dikunjungi. Ayah lalu mengajak ibu Danu dan Melati bermusyawarah. Ayah mengajukan usul liburan di kebun binatang. Ibu tidak menyetujui usul ayah. Ibu beralasan, tahun lalu mereka sudah berlibur di kebun binatang. Ibu memilih liburan di rumah kakek di desa. Usul ibu tidak disetujui oleh Danu. Danu beralasan bahwa liburan di desa tidak seru. Danu mengusulkan liburan di luar negeri. Ayah mempersilahkan Melati mengajukan usul. Sebelum Melati berbicara, Danu mengatakan, "Allah, anak kecil tidak usah ikut-ikutan memberi usul. Anak kecil seharusnya menyetujui usul anak yang lebih dewasa." Ibu memperingatkan Danu tidak boleh bersikap arogan atau ibu menafsiri. Ibu menasihati, sikap Danu itu tidak baik. Dalam musyawarah, semua peserta punya hak yang sama menyampaikan pendapat. Danu harus menghargai pendapat orang lain. Ayo, sekarang minta maaf pada adekmu. Danu menyadari kesalahannya. Danu segera meminta maaf kepada Melati. Melati memaafkan Danu. Melati kemudian menyampaikan pendapatnya. Melati menyetujui usul ibu untuk menghabiskan liburan di rumah kakek. Selain sudah 2 kali lebaran tidak berkunjung ke rumah kakek karena pandemi, Melati juga rindu masakan nenek yang lezat. Ayah sebagai pemimpin musyawarah akhirnya memutuskan liburan kali ini yaitu berkunjung ke rumah kakek. Ayah mengambil keputusan itu berdasarkan suara terbanyak. Ayah dan Danu menerima keputusan bersama ibu dengan senang hati. Anak-anak menyimak penjelasan Pak Guru dengan antusias. Pagi itu, Pak Guru menerangkan sikap-sikap terpuji para tokoh pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Menurut keterangan Pak Guru, para tokoh yang merumuskan Pancasila memiliki sikap yang terpuji yang harus kita teladani hingga saat ini. Mereka berpikir dan memutuskan bukan untuk kepentingan diri sendiri atau golongan. Mereka bertindak untuk kepentingan bersama, yaitu bangsa Indonesia. Beberapa sikap terpuji tersebut sebagai berikut. 1. Menghargai perbedaan pendapat. Saat rumusan dasar negara, para tokoh menyampaikan pendapat, namun tidak semuanya dijadikan keputusan. Mereka tidak memaksakan pendapatnya diterima. Mereka saling menghargai pendapat dan mencari titik temu demi kepentingan bersama. 2. Mengutamakan kepentingan bersama. 2. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Meskipun datang dari berbagai golongan suku, dan agama, para tokoh perumus dasar negara berjuang bersama untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Menerima hasil keputusan bersama. Meskipun berbeda pendapat, para tokoh bangsa melakukan musyawarah untuk menentukan keputusan bersama. Mereka bisa menerima dan melaksanakan keputusan bersama itu dengan penuh tanggung jawab. 4. Mengutamakan persatuan dan kesatuan. Saat melakukan musyawarah, para tokoh bangsa banyak melakukan sidang dengan berbagai perbedaan pendapat. Meskipun demikian, mereka tetap mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Bagi dengan teman. Saat istirahat tiba, anak-anak keluar dari ruang kelas dengan tertib. Ada anak yang akan bermain di halaman, ada anak yang menuju perpustakaan, ada juga anak yang akan duduk santai di taman sekolah. Wira, Gita, dan Danu menuju kantin sekolah. Mereka berencana berbagi bekal makanan yang dibawa. Hari itu mereka membawa khas daerah kesukaan masing-masing. Wira membawa kue kembang goyang. Gita membawa bakpia kacang hijau. Danu membawa kue cucur. Wira, Gita, dan Danu saling memberi makanan yang dibawanya. Masing-masing anak akan merasakan makanan khas yang tidak dipunyainya. Sebelum makan, mereka berdoa terlebih dahulu. Saat Wira,
Gita dan Danu akan mulai makan. Ranti melintas. Ranti tampak ingin bergabung, tetapi urung dilakukan. Ranti menyadarinya dirinya tidak membawa bekal yang bisa dibagi seperti Wira, Gita dan Danu. Gita segera memanggil Ranti. Wira dan Danu mengajak Ranti bergabung. Ranti akhirnya bergabung dengan menghampiri ketiga temannya itu. Wira, Gita, dan Danu membagi makanan yang dibawanya kepada Ranti. Keempat anak itu pun menikmati makanan tersebut.